dan menikung. Itu kalau tikungannya ke kanan terus agak luas gitu, kayak mirip-mirip Siting Jolawi gitu. Habis itu kita ketemu tanjakan lagi, naik lagi. Kayaknya bekasnya jalannya ini berlubang, terus sudah ditambah lagi cuman ya namanya tanjakan ya, mungkin nggak bisa halus lurus gitu, jadi bumpy-nya itu bagi motor ADV rasa banget. Wih, ini kalau ini view keren, ini sumpah view keren. Kanan kiri sawah, jadi di depannya perbukitan, di sebelah kiri sayangnya kurang sore lagi sedikit nih. Sebentar lagi di saat matahari udah mau sunset, itu pasti keren banget. Halo, selamat sore teman-teman. Kita sekarang ada di jalan percabangan. Kalau ke kiri itu ke objek wisata Guci, dan kalau ke kanan ya, menuju ke Selawi, ke Bojong atau ke Bumi Jawa. Dan kali ini kita mau riding ringan aja, riding tipis-tipis sambil mengetes di Osmo Action 3 atau DJI Osmo Action 3. Kali ini saya menggunakan setting di resolusi 1080p 60 fps dengan Rocksteady on. Dan berhubung saya belum punya mikrofon eksternal karena cukup mahal harganya, jadi kita masih pakai mic internal aja. Kayaknya juga sebetulnya sih kualitasnya lumayan bagus ya, mikrofon eksternal dari DJI Osmo Action 3 ini. Tapi kalau dibawa vlogging motoran kayak gini kan kena angin ya, apalagi kalau lagi musim angin kayak sekarang ini. Jadi mungkin suaranya agak berisik, bukan agak lagi, tapi berisik oke banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita sambil ngetes aja. Dan sekalian saya ada satu jalan yang penasaran ya, pengen lewat situ karena kita pengen lihat view-nya kayak apa, terus di samping view-nya kayak gimana, terus jalan itu bakal nembus kemana. Dan sekarang kita ambil ke arah kanan, ke arah yang tembus ke Kecamatan Bojong dan ke arah Selawi, Kabupaten Tegal. Dan ini juga udah masuk ke Kabupaten Tegal. Inilah view-nya di hari Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 21 ya. Tanggal 21 Juli 2023. Ini hari Jumat, jadi menjelang weekend biasanya lalu lintasnya cukup padat kalau weekend, karena orang-orang pada mau menuju ke objek wisata Guci. Kebetulan sekarang jam 16.47 atau jam 4 atau jam 5 kurang seperempat ya. Jadi mungkin karena kebetulan lagi cerah cuacanya, jadi mungkin cukup bagus warnanya.
gitu ya. Jalan ini jadi sangat ramai sebagai jalan menuju ke, sekarang kan banyak tempat wisata ya, terutama di objek wisata Guci yang dulunya ya objek wisata pemandian air panas dengan view pegunungan. Kalau sekarang kan udah berkembang tuh, ada camping ground, ada waterboom, ada macam-macam lah, juga penginapan dengan hotel yang bagus-bagus itu sudah banyak. Jadi imbasnya, kalau boleh dibilang imbas ya, jalan ini jadi super ramai sekali jalannya. Di beberapa tahun yang lalu masih sepi banget, kalau lewat sini tuh rasanya ya sepi banget gitu. Jadi kita bisa kayak sering mengalami kayak riding sendirian gitu, jalan sendirian, karena tidak banyak lalu lalang kendaraan. Ini anginnya pasti mengganggu audio nih. Saat ini saya menggunakan Honda ADV 160 ABS. Jadi ADV kan yang 2023 itu udah semuanya 160 cc. Tapi yang membedakan versi ABS atau kombi brake system dan seperti yang saya pakai sekarang ini adalah anti lock braking system, jadi sistem pengereman anti mengunci. Kalau secara fisik sih dari dua tipe itu kayak nggak ada perbedaan apa-apa. Memang nggak ada perbedaan. Bedanya adalah di kalau yang ABS setangnya gini nih, warna apa nih? Warna bronze. Juga peleknya sama warnanya kayak gini. Itu bedanya. Selebihnya sama aja. Ini kalau sering lewat sini, kalau suasana lagi cerah kayak gini, oke. Tapi kalau musim-musim bukan musim kemarau, ya sekarang ini udah pasti kalau hujan sini udah kabut, udah tebel turun, dan hawanya dingin. Kalau sekarang sih cukup hangat ya, walaupun sehangat-hangatnya namanya di pegunungan masih di 26 derajat Celcius. Berwarna merah ini adalah angkot trayek Melawi Guci. Masjid Besar An-Nur, Kecamatan Bojong.
keren. Oh, bagi para fotografer ini yang disebut dengan golden moment, cahaya keemasan. Jalannya sebetulnya aspal mulus ya, tapi banyak tambalan, jadi agak banyak goncangan-goncangan gitu, apalagi pakai ADV yang notabene ini shockbreakernya lumayan keras ya, apalagi shockbreaker belakang. Honda ADV itu keras shockbreakernya, apalagi kalau dipakai sendirian kayak gini, nggak ada beban di belakang, nggak ada bonceng, nggak ada yang bonceng. Nah kalau mulus-mulus aja kayak gini tanpa ada jalan yang nggak rata gitu ya, enak aja. Nah jadi saya itu penasaran sama ruas jalan yang ada di depan ini nanti. Jadi kalau lurus kan kita mengarah ke Kalibakung, ke Balabulang, Selawi, atau kalau setelah itu belok ke kiri akan sampai ke Margasari, sampai ke Purwokerto. Nah kalau di sini ini ada persimpangan ke kanan, saya penasaran nyampenya bakal kemana, terus gimana view-nya. Jadi kita mau belusukan ke situ, coba kita lihat. Mumpung di sore ini cuacanya cerah, terus cahayanya bagus, kira-kira seperti apa view-nya. Oke, sekarang kita belok ke kanan. By the way, kalau lurus ke sana itu sebentar lagi kita akan sampai di jalan yang penuh dengan tanjakan, turunan, tikungan, tanjakannya ekstrim. Jadi di mana-mana kalau sepanjang jalan tadi saya lihat itu lagi musim turnamen sepak bola kayaknya. Kita udah masuk ke desa mana nggak tahu, pokoknya dari kalau dari arah Selawi, Tegal, setelah tanjakan dan tikungan ekstrim, kalau dari arah atas atau dari Juki sebelum itu ambil ke kanan. Dan kira-kira kayak gini perkampungannya. Kita lanjut lagi teman-teman. Bocil. Ada bengkel kaki-kaki mobil di dalam sini. Renovasi Masjid Jami Baitur Rahman.
Karangjambu, Kecamatan Balapulang. Oh, ini masuknya Kecamatan Balapulang, Desa Karangjambu. Oke. Buat yang nggak tahu, Kecamatan Balapulang itu termasuk dalam wilayah Kabupaten Tegal. By the way, POV atau aspek rasio dari DJI Osmo yang saya pakai ini, saya mengambil settingan yang wide ya, karena ada yang standar, ada yang narrow, dan narrow belum disebut standar ya, biasa standar, terus wide, terus ada super wide yang lebih lebar lagi. Saya sih baru coba yang dipasangkan di helm kayak gini. Kira-kira feelingnya gimana? Ya pastinya nanti setelah selesai baru saya bisa lihat. Kalau kemarin saya coba pasangkan di chest strap ya, itu lumayan bagus. Jadi stangnya kelihatan, ke arah ke atasnya juga kelihatan. Ya, cukup luas lah ya. Tapi karena di chest strap itu kan kita susah ngontrol kemiringannya, jadi pas kemarin saya cek kok miring banget. Oh, jalannya menurun. Menurun parah ini. Dan menikung itu kalau tikungannya ke kanan terus agak luas gitu, kayak mirip-mirip Siting Dulawi di Padang sana, tanjakan viral ya. Setelah itu kita ketemu jembatannya kecil tapi sungainya sangat besar. Itu kita ketemu tanjakan lagi, naik lagi. Kayaknya bekasnya jalannya ini berlubang, terus sudah ditambah lagi cuman ya namanya tanjakan ya, mungkin nggak bisa halus lurus gitu, jadi bumpy-nya itu bagi motor ADV rasa banget. Tapi oke, nggak apa-apa, daripada berlubang ya kan. Ngomong-ngomong, kalau ini ada lagi mbak-mbak, ngomong-ngomong kalau jalan di sini di malam hari gitu ya, di yang 10 gitu misalnya, gimana ya, tapi kayaknya sih aman-aman aja. Ini juga masuk ke kampungan kok, perkampungan yang ramai. Kita nggak tahu di depan seperti apa, kita coba lihat aja. Jam 17.03.
saya lihat sih sebelum masuk sini tadi banyak itu kan, banyak visual yang mengganggu di sepanjang jalan, yaitu baliho para caleg, para calon anggota legislatif. Tapi di sini bersih, paling nggak jauh ini ya bersih. Jadi kenapa tuh, mungkin nggak ada yang apa ya, mungkin dapil sini nggak tahu lah. Yang jelas malah lebih bagus kan kalau misalnya view yang bagus, terus bersih juga dari polusi atau sampah-sampah visual. Bapak lagi pada nongkrong. Ini kalau ini view keren ini, sumpah view keren. Kanan kiri sawah, jadi di depannya perbukitan, di sebelah kiri sayangnya kurang sore lagi sedikit nih. Sebentar lagi di saat matahari udah mau sunset, itu pasti keren banget. Tapi ini keren. Keren. Ada masjid, menara masjid di depan, kanan kirinya masih. Ini keren banget, kayak lukisan. Kayak lukisan benar. Dalam banget sungainya, antara dari permukaan ke permukaan air sama permukaan tanahnya dalam banget. Ini juga perkampungan yang asik nih. Wah. Sayang agak banyak sampah. Coba kalau nggak ini kampung keren. Walaupun kayaknya cuman kayak satu RT aja. Coba di depan masih ada rumah-rumah lagi nggak? Di sini gelap, agak gelap. Mungkin karena tertutup bukit ya cahaya mataharinya. Kan tadi cahaya matahari dari sebelah kiri kita. Nah sekarang di sebelah kiri kita bukit, jadi mataharinya ketutup. Coba mataharinya nggak ketutup, keren ini. Kayaknya udah mulai masuk ke apa ya, jalannya sepi, terus banyak yang rusak, harus memilih jalan. Terus di kanan kirinya bukan sawah lagi, sekarang di kebun, atau bahkan ini lahan tidur nih sebelah kiri kita.
Tapi selama selama ada bocil naik motor aman lah, berarti nggak serem-serem banget. Berikutnya kita ketemu perkampungan lagi, permainan sepak bola. Desa Dana Reja masih di Kecamatan Palawan. Dan kayaknya kalau dari jalan raya sana, jalan raya Guci ke Selawi itu, dan masuk ke sini gitu, kayaknya saya sih belum nemu yang namanya bengkel ya, atau tambah orban gitu. Jadi kalau yang bukan orang sini terus lewat sini mesti hati-hati nih kalau malam-malam, hindari ya. Soalnya kalau mogok atau ban bocor itu PR banget kalau di sini. Kanan atau kiri, kayaknya sih jalannya kita ke kanan aja. Wah, kenapa tadi yang sawah itu nggak berhenti ya buat cari thumbnail dulu, tapi di sini bisa nggak kali aja ya, ada yang bisa buat berhenti terus bikin foto gitu. Wah, ini kayaknya ya keren. Aduh, kita lanjut lagi. Sepi banget. Jadi kayak tadi yang saya bilang, kalau nggak tahu nih, kalau malam misalnya habis maghrib ke atas apakah masih, kan banyak yang harus diwaspadai ya, misalnya kondisi kendaraan, kondisi ban, jangan sampai mogok atau bocor ban atau yang lain. Takut ada yang jahil-jahil gitu. Sepi banget. Tapi nggak apa-apa, selama ada Pak Haji sama cucunya naik ke sini. Oh, ternyata kayak gini view-nya di sini.
atau 2 kilo dari belakang sana, dan kedepannya nggak tahu sampai mana. Ada ruko di situ ya, walaupun terbengkalai ya, tapi dulu gimana ya motivasinya pas lagi bangun daerah sepi gitu. Kecuali kalau ini adalah jalur lintas ya. Ini selama saya berkendara dari yang pertigaan yang tadi itu ke sini, yang searah itu nggak ada. Oh, ini ada perkampungan. Tuh jalan Cendana. Rumah Mbak tuh coba. Perkampungan kecil, ada tulisannya di sana. Oh, Kedunggungu. Oh, ini udah masuk kecamatan Jatinegara ternyata. Desa Kedunggungu, kecamatan Jatinegara. Kalau sebelum ini kan kecamatannya baru Balapulang ya, terakhir Desa Danareja tadi. Oh, ini masih belum ketemu di akal ya. Jatinegara, nggak tahu deh, mungkin kalau lihat di map ketemu, maksudnya arahnya di sebelah mana. Ini pasti jalannya ke kanan. Perkampungan dikit, terus persawahan lagi. Kebun lagi. Ini ada rumah bagus juga di tengah kebun ini. Ini kanan kirinya kan kayak gitu. Daerah yang saya lewati ini awalnya nggak jauh dari rumah loh, nggak jauh dari rumah saya, maksudnya cuma berapa kilo gitu. Ya katakanlah kalau dari rumah saya ke Guci itu sekitar mungkin 20 kilo ya PTS. Nah, terus sampai ke sini kalau nggak ada kanan kiri, nggak ada pohon kayak gini atau sawah gitu, kayak di lukisan anak SD zaman dulu gitu.
bisa ke Bungu-Bungu. Kira-kira kan nyampe di mana ya? Ngomong-ngomong tentang motor, oke juga ADV 160 cc. Jadi jalan naik turun kayak tadi ya, walaupun nggak ekstrim ya, cuman ya kayak nggak terasa aja. Ini kemana? Pasti ke Kut. Oke. Dan dengan cc nya yang 160, saat ini konsumsi rata-rata bahan bakarnya di 51,1 km per liter Pertamax ya. Jadi Pertamaxnya 51,1 km per liter. Tapi pada saat baru masih ngerayan gitu, ini bisa mencapai 53 sampai 54 km per liter dengan cc yang 160. Tapi mungkin ini juga banyak dialami oleh pemilik Honda ADV lainnya. Jadi setelah servis pertama, yaitu di servis di 1000 km pertama, itu tarikannya jadi agak berat gitu. Nggak tahu kenapa, rata-rata pemilik ADV mengalami hal yang sama, tarikannya jadi agak berat dan otomatis konsumsi bahan bakarnya juga meningkat, yang akhirnya average-nya juga menurun. Yang tadinya kalau saya riding itu bisa 53-54 km per liter, sekarang mentok di 51,1, kadang 51,2, tergantung kondisi jalan dan kecepatannya ya. Bahkan pernah di angka sampai 51 km per liter. Nggak sampai di bawahnya sih, nggak sampai menyentuh 50 aja nggak pernah sih, apalagi 49 atau ke bawahnya nggak pernah. Jadi ya masih terhitung hidup lah dengan cc yang 160 Matic pula. Saya membayangkan kalau beberapa tahun yang lalu ya, beberapa puluh tahun yang lalu, kalau misalnya jalan ini udah ada, itu seperti apa ya kondisinya? Mungkin jalan tanah atau bebatuan. Tapi syukurlah sekarang ini juga bagus. Jadi bukan hanya sekedar kenyamanan dalam berkendara, kita pakai jadi lebih enak gitu jalan, tapi dampaknya juga akses ekonomi, akses perdagangan itu jadi lebih mudah, lebih enak, lebih lancar. Di sana
jalannya apakah masuk ke Dungu, saya tidak tahu. Ya, ini hanya perbatasan gerbang desa. Nah, desa Penyalahan. Ini desa namanya Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jaya. Kenapa disebut dengan Penyalahan? Saya pun tidak tahu. Mungkin ada legenda dulu di mana tokoh dalam legenda itu di sini disalahkan atau bagaimana? Yang tahu silakan komentar. Atau di sini dulu ada di zaman kerajaan atau zaman Belanda dulu ada pengadilan, tidak tahu juga. Tempat Penyalahan. Isi Bu. Habisnya di jalur jalan yang berlubang daun. Tapi kayaknya belum lama juga nih jalannya dikasih diperlebar karena belum diaspal juga. Kita masih bertanya-tanya di mana tembusannya. Wah, ini ada percabangan ke kanan dan ke kiri, tetapi nggak ada petunjuknya. Tapi secara logika atau secara feel, saya mau ambil kiri aja. Soalnya secara logika lagi, kalau ambil kanan, ya kawan balik lagi. Mungkin begitu lagi. Oh, ya. Kalau udah di sini kayaknya saya udah ingat nih. Saya pernah lewat sini tapi dari arah bawah kayaknya. Ini kayaknya sampai ke Ceris, Pasar Ceris, dan kalau lurus terus dari Pasar Ceris akan sampai di pemancar TV. Nah, di situ ada banyak stasiun relay televisi kayak Trans TV, Trans 7, Metro TV, terus RCTV, RCTI, MNC, TV One, kayaknya di situ semua. Jadi satu itu kalau lurus, dan setelah itu kayaknya turun sampai ke Kecamatan Jatinegara. Nah, kalau ke arah sebaliknya tadi di percabangan itu kita ambil kanan, itu akan sampai di kayaknya di Simpar Gambungan, kayaknya begitu. Dan banyak percabangan juga di sana, jadi bisa macam-macam nyampenya, misalnya kemana. Nah, ini dia Pasar Ceris, kita ambil ke kanan, kita belusukan lagi, ambil ke kanan aja.
gelap. Ini masih di Kabupaten Tegal, dan nanti di depan itu kita turun itu sampai di perbatasan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Ya udah teman-teman, karena jalan ini juga dunia biasa aja dan saya juga sering lewatin, jadi sampai di sini aja dulu video kita kali ini. Terima kasih udah menonton, dan kita bakal jalan-jalan lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan dulu. Sampai jumpa.